Salam saudara-saudara. Gereja itu memiliki beberapa fungsi penting bagi orang Kristen, termasuk sebagai tempat persekutuan, ibadah, pembinaan rohani, dan juga pelayanan. Untuk memberikan agar orang Kristen itu intinya toleransi dan damai, menjadi wadah untuk tumbuh dalam bentuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan sesama umat manusia. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Persekutuan gereja, tempat berkumpul orang-orang untuk saling mendukung, menguatkan, dan juga berbagi di dalam iman, di dalam kesukaan dan penderitaan mereka sekalipun. Itu di sana. Tempat ibadah, kenapa dikatakan tempat ibadah, rumah ibadah? Karena gereja menyediakan wadah untuk menyembah dan juga bersekutu dengan umat manusia. Terakhir ini berita, saudara-saudara, masih ada di Jawa Barat ini, di mana orang-orang lagi beribadah, dirobohkan gerejanya. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non Muslim. Ya, ini faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin? Sebenarnya kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun bang, dimanapun, ini faktanya. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu. Maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah, iya. Kenapa? Tiba-tiba bubar. Kenapa? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini gila itu. Ya, jadi maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Gak pantas. Bang Arya Permadi, sebelum jauh ke kasus itu, tapi tadi data Ustadz ditolak. Ustadz ditolak selama di tanah air. Jangan nunjukin penjajah. Terima kasih Bang Armadi, Bang Abu Janda. Terima kasih banyak sudah perasaan kami itu puas dengan pembelaan saudara, walaupun sampai sekarang umat mayoritas ini tidak memahami, menyadari kelakuannya. Saya lanjutkan bahwa gereja itu tempat pembinaan rohani. Gereja memberikan pengajaran firman Tuhan dan pembinaan rohani untuk membantu anggota bertumbuh dalam iman dan kehidupan kekristenan itu. Sehingga apa? Terjadi toleransi dan damai itu. Tempat pelayanan di mana gereja itu juga menjadi tempat di mana umat Tuhan dapat melayani sesama dan dunia serta menjadi saksi Kristus, yaitu fungsi pelayanan di dalamnya. Fungsi pertumbuhan iman, gereja itu menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman individu dan komunitas. Jadi di sana orang saling belajar, saling mengajar, mengambil pengetahuan. Itu indahnya di gereja. Beda dengan masjid, merusak mental orang-orangnya. Kemudian apalagi fungsi dari gereja itu? Membangun relasi untuk membangun yang lebih dekat dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Ya, ini saudara-saudara, di mana persatuan di gereja itu didukung oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan, dan juga oleh sesama. Kenapa kok gereja nggak boleh dibangun di Indonesia?
Ini ada lagi viral memang ini, orang-orang yang lagi viral, orang Kristen itu viral, saudara-saudara. Kenapa dipersulit? Itu sebabnya saya aduh, Pak Prabowo ini menjadi presiden yang lemah. Kenapa nggak ditangkap itu orang, Pak Presiden? Dihukum dong. Memasuki halaman rumah orang saja harus minta izin di Amerika ini. Nggak boleh main masuk begitu saja. Ketuk pintu pagar. Ini memasuki rumah ataupun bangunan orang gereja semaunya. Betapa biadabnya ini bangsa Indonesia ini, Muslim ini. Kita lihat ini bagaimana mereka itu kok semaunya ya membangun. Perang Dunia I Mana tadi video yang baru dikirim tadi, aduh, mana lagi ya, video rusak sekali bangsa Indonesia ini ya. Dari mana Pak Kiai mengajar jemaat seperti itu? Bagaimana cara mulutmu itu mengajar kok sampai membenci sesama manusia Indonesia, katakan? Apa sih yang Anda ajarkan di sana? Pelajaran dari rumah tangganya dimulai. Muslim itu emang manusia yang punya ketertiban sama sekali. Di kampung halamannya Muslim ini rendah sekali adat istiadatnya, moralnya, mentalnya. Bagaimana ini Presiden Prabowo? Kok bisa diteruskan? Tidak ada pelajaran teladan dari tokoh-tokoh dan ulama. Pantas saja Somad bilang di kayu salib itu ada jin kafir katanya. Ulama macam apa kamu, Somad? Gak ada budaya kehormatan sama sekali untuk membangun hidup bangsa Indonesia ke depan ini. Pokoknya kalau Anda melihat kayak begitu pasti Muslim. Kehancuran dari waktu ke waktu yang dibawa oleh Muslim ini mengerikan semuanya. Bangsa yang tidak beradab. Baik saudara-saudara, ini video yang harus saya sampaikan supaya kita semua tidak demikian nanti. Tuhan Yesus memberkati.